Cek, bismillah. Belum masuk. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah salatu subhi wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama pada kesempatan mulia pagi hari ini. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kembali Allah nugerahkan kita kenikmatannya yang sangat besar. Allah mudahkan kita hadir di masjid ini. Allah izinkan kita hadir di masjid ini untuk bersama-sama menghadapkan hati dan diri kita kepadanya, beribadah, melaksanakan kewajiban kita salatus subhi berjamaah. Dan tentu bagi kita hamba Allah yang saleh, bagi kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, akan ada perasaan gembira tersendiri, akan ada perasaan kepuasan tersendiri pada hati kita, karena kita telah bersama Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita yakin Allah pasti bersama kita semuanya. Bukan hanya bersama begitu saja, tetapi Dia pasti akan merahmati dan memberkahi hidup kita semua. Selalu bertambah kebaikan-kebaikan kita, bertambah kebahagiaan kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini seperti biasa kita mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kesempatan ini saya masih ingin melanjutkan tema sebelumnya, dan karena dalam maudhu ini, dalam bab ini cukup panjang dibahas oleh beliau Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, di mana hadirin rahimakumullah, sebelumnya telah kita kaji bersama-sama. Dalam kehidupan kita ini, kita maklum, kita faham ada beberapa macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah. Namun dari sekian banyak makhluk itu,
Ada yang mulia, ada yang hina. Ada mereka diangkat sebagai kekasihnya, tapi ada lagi sebagai musuhnya. Ada yang dijanjikan surga, ada juga yang dijanjikan neraka. Dan ada juga yang tidak dijanjikan surga, tidak juga neraka. Tumbuh-tumbuhan, batu, termasuk binatang, begitu sudah musnah, ya hilang begitu saja, Pak. Kambing kalau dipotong, dimakan, tidak akan dibangkitkan lagi seperti manusia, kemudian bisa ke neraka, bisa ke surga. Hadirin rahimakumullah. Tapi tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita tidak berarti harus menghendaki seperti binatang itu, yang kalau mati hilang begitu saja, tidak akan dibangkitkan, kemudian tidak ada janji surga dan neraka. Barangkali ketika teringat ancaman Allah tabaraka wa ta'ala dengan nerakanya, ya memang ada jeritan manusia di hadapan Allah. Dalam surah An-Naba ayat yang terakhir itu, ya laitani kuntu turaba. Ya, mereka berharap, aduhai Allah, kenapa dulu saya tidak menjadi debu saja? Kenapa? Karena terlihat neraka di hadapannya. Ya betul, memang batu ciptaan Allah itu ada yang disebut sebagai kayu bakar api neraka. Betul tidak? Iya. Waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu manusia-manusia dan batu-batu. Tapi batu di sini ini menggambarkan batu yang diyakini sebagai Tuhan. Batu apa itu? Batu berhala, Pak. Iya, akan kumpul bersama Tuhan-Tuhan mereka itu di neraka. Maka ceritanya semacam itu. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu akan begini, mendingan saya jadi batu saja, mendingan saya jadi debu saja. Tapi tidak demikian bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Betapa indahnya dijanjikan surga. Oh, kalau tahu tentang surga, di hadapannya tentang surga, kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Coba lihat itu, ada orang menyesal masuk surga. Kalau neraka sudah pasti menyesal semua, Pak. Kalau orang surga itu enggak semuanya, tapi ada orang masuk surga itu menyesal. Seperti orang-orang mati syahid, seperti orang-orang yang hidupnya terus-menerus dengan bala-bala, musibah dan ujian-ujian. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin berkali-kali dibunuh dalam perang itu. Saking nikmatnya surganya, jadi menyesalnya itu saking nikmatnya, Pak. Ingin berkali-kali dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan. Ingin kembali ke dunia. Yang orang-orang lain iri. Kenapa saya tidak jadi orang itu saja dulu di dunia? Saya biar banyak musibah, biar di dunia saya banyak petaka, banyak ujian. Orang lain iri, Pak. Dia ingin kembali ke dunia. Ya, pada saat kita di dunia dengan musibah, apa yang kita minta kepada Allah? Selamatkan kami dari musibah. Betul tidak? Nanti kita ingin hidup lagi, ingin berulang-ulang musibah, Pak. Ya Allah, ini janjinya. Kemudian ada lagi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau para malaikat, malaikat itu sudah pasti mereka itu paling taat kepada Allah. Makanya malaikat itu akan masuk surga. Tetapi malaikat masuk surga juga tidak lepas daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat dalam surga itu masih terus menjalankan tugasnya, melayani orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita kan tidak, Pak. Sudah tidak ada lagi perintah di sana. Stop, begitu sudah meninggal perintah sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, sampai ke surga. Makanya nanti ketika terjadi dialog antara Allah dengan ahlul jannah, dengan ahlu surga, Allah akan bertanya, apakah kalian
betul-betul merasakan nikmat di surga ini? Betul ya Allah. Apakah betul janjiku dulu kepada kalian? Betul ya Allah. Apakah ada janjiku yang belum engkau rasakan? Sudah tidak ada lagi ya Allah. Kami sudah merasakan semua janjimu. Ternyata orang surga lupa dalam hal ini. Kata Allah, masih ada. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, masih ada yang belum kalian nikmati dalam surga ini. Melihat wajah Allah langsung dengan kenikmatan yang sangat tinggi. Pada saat itulah hijab yang sebenarnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghalang, penutup yang sebenarnya dibuka oleh Allah. Ahlul jannah itu melihat Allah tabaraka wa ta'ala dengan langsung, dengan jelas, dengan dua mata kepalanya. Disitulah mereka kenikmatan yang sangat tinggi. Lalu mereka tersungkur sujud kepada Allah seperti biasanya sujud di dunia. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, angkat kepalamu, irfa ra'sak. Ya, angkat kepalamu, saat ini tidak ada lagi perintah untukmu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, jadi tidak ada lagi perintah, Pak. Makanya ya Allah, cuman berapa lama kalau kita lihat ya, dalam hidup di dunia ini yang menyebabkan nikmat abadi selama-lamanya itu, Pak. Ya, kita barangkali ibadah cuma 60 tahun. Berapa 60 tahun? Apalagi kalau sudah dilewati, Pak. 60 tahun itu nggak lama. Ada yang sudah umur 60 tahun, Pak? Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Hah? Masih muda-muda semua ini kayaknya di Pak. 60 tahun sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang menyebabkan abadi di surga selama-lamanya, Pak. Tapi ternyata kadang-kadang manusia itu pelit. Betul tidak? Kepada dirinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya diminta untuk sujud sekian lama itu, yang Allah janjikan abadi selama-lamanya dengan nikmat. Dan itu sujudnya itu, taatnya itu tidak untuk Allah sama sekali, untuk kita semuanya, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kita diciptakan Allah sebagai manusia. Bersyukurlah kita diciptakan Allah sebagai manusia yang beriman. Bersyukurlah kita dibimbing oleh Allah sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Maka hadirin rahimakumullah, sedangkan manusia, kalau malaikat ibadah, ya memang mereka tidak ada nafsu. Betul tidak? Ya mereka itu tidak ada tantangan, Pak. Kalau kita subhanallah luar biasa tantangannya, Pak. Ini semua yang datang ke masjid ini hamba-hamba Allah yang menang pagi hari ini dengan tantangan itu. Betul tidak? Ada enggak perasaan berat tadi mau berangkat, Pak? Ada, Bu? Iya, mau berangkat, wow berat. Untungnya ini enggak turun hujan ya. Kalau sudah subuh turun hujan, itu ngitungnya berapa kali, Pak? Berangkat enggak? Tantangan luar biasa. Ya tapi begitulah, siapa saja, bahkan bukan di akhirat saja, Pak, di dunia saja, kalau orang itu mampu melewati tantangan, biasanya ada hadiah besar. Betul? Iya, semakin berat tantangannya, hadiahnya semakin besar biasanya, Pak. Hadirin rahimakumullah, karena manusia semacam itu, tugas kita adalah ya, karena dengan mari kita menghadapi tantangan itu, Pak. Makanya sekali lagi ya hadirin rahimakumullah, saya akan mengulangi pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas itu, bahwasanya kita manusia, hati kita ini bagaikan benteng. Ya, waktu itu sudah dibahas begitu ya. Seperti benteng yang setiap saat akan direbut oleh musuh-musuh. Kekuatan hidup kita itu berada pada benteng kita itu, Pak. Kalau benteng kita kuat, ya kuat hidup ini, Pak. Tapi kalau benteng kita itu lemah, ya pasti lemah. Itulah al-qalbu, itulah hati yang dikatakan oleh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, anna mithal al-qalbi mithal hisnin. Perumpamaan hati itu adalah seperti benteng. Sedangkan setan, iblis, itu musuh.
yang ingin merebut benteng itu, Pak. Wah, berebut, dia ingin masuk. Entah dari mana, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia merebutnya. Dan dia ingin memiliki benteng itu, dan dia ingin menguasainya. Jadi ada manusia-manusia yang hatinya itu telah dikuasai oleh iblis. Telah dimiliki oleh iblis, Pak. Sebagai benteng manusia sebenarnya itu. Ya. Dan kita tidak akan pernah mampu menjaga benteng itu dari serangan musuh kecuali kita mampu menjaga pintunya, gitu ya. Pertemuan yang lalu telah kita kaji itu. Kita menjaga pintunya. Dan kita tidak akan pernah bisa menjaga pintu-pintunya itu kecuali kita tahu apa saja dan seperti apa saja pintu daripada benteng itu. Ya. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, menjaga pintu benteng, menjaga pintu hati dari masuknya iblis itu hukumnya wajib. Ya, wajibun wa huwa fardhu ainin ala kulli mukallafin. Itu adalah fardhu ain bagi orang-orang yang mukallaf. Ya, kalau kita tidak menjaganya ya sudah, Pak. Dia gampang keluar masuk ini musuh-musuh ini, Pak. Nah, padahal sebenarnya menjaganya itu belum tentu pertama wajib. Tetapi karena kalau tidak dijaga itu pasti bahaya, maka menjaganya menjadi wajib, Pak. Ya, maka dikatakan wa ma la yatawassalu ilal wajibi illa bihi fahuwa aidan wajibun. Segala sesuatu tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan wajib kecuali dengan melakukan yang tidak wajib itu, maka yang tidak wajib itu menjadi wajib. Ya, kita maklum dah hal ini. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi, salah satu contohnya orang marah dengan syahwat dan marah. Betul ya? Apa yang terjadi kalau orang itu marah? Ghaulul aql. Fa innal ghadaba ghaulul aqli. Orang marah itu rusak akalnya, Pak. Nah, itu orang marah itu dikuasai oleh syaitan. Nah, akhirnya dilemahkan itu hati. Akalnya dibikin lemah. Jangan dikira orang yang hebat dengan kemarahannya itu ya. Jangan dikira dia wah hebat orang itu kalau udah marah. Kadang-kadang kan begitu kita ngomong. Wah, lihat orang marah itu, wow, tenaganya keluar semuanya itu, hancur apa di sekitarnya. Bahkan bisa sekian banyak orang terbunuh karena marahnya dia. Orang mengatakan hebat orang itu kalau marah ya. Padahal lihat di sini sebenarnya fa innal ghadaba ghaulul aqli. Orang marah itu rusak akalnya, Pak. Normalnya akal yang sebenarnya itu rusak. Dipermainkan oleh syaitan. Akhirnya tentara-tentara syaitan masuk ke dalam hati orang tersebut. Apa kata Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Ya, la'ibas syaitan bihi kama yal'abus sabiyul bil qurrah, kama yal'abus sabiyyu bil qurrati. Akhirnya syaitan mempermainkan orang tersebut. Coba dipermainkan orang tersebut seperti anak kecil memainkan bola itu ya. Tendang sana, tendang sini. Lihat, Pak. Manusia-manusia yang ditendang-tendang oleh iblis itu. Pernah lihat enggak? Pernah lihat enggak orang ditendang-tendang setan, Pak? Susah jawabnya nih kalau tanya begini, Pak. Ya kapan pernah lihat orang ditendangin setan, Pak? Tapi kalau ditanya begini, pernah enggak laki-laki ditendangin setan perempuan cantik? Ada enggak, Pak? Ada, cuman tendangannya enggak pakai kaki dia, pakai apa tuh? Ya, pakai senyuman. Sayang, begitu kan ya? Wah, kalau sudah begini, Pak, manut nurut. Betul tidak? Iya, ada lagi orang ditendang oleh setan. Pakai apa? Pakai angka 0. Ya pakai 0, Pak. Iya, pakai apa itu? Iya, ini tendangannya dahsyat ini, Pak. Ditendang kemana saja manut nurut dia, tanpa menolak. Udah oke terus, Pak, kalau sudah ditendang dengan 0 ini ya.
Hadirin rahimakumullah, ya. Mari kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-hasadu wal hirsu. Wa minha, dan sebagian daripada jalannya musuh untuk masuk ke dalam benteng itu, jalannya syaitan untuk masuk ke dalam hati, al-hasadu wal hirsu. Tadi kemarahan dan syahwat, ya. Syahwat dan marah. Ini sebenarnya juga sama, bagian daripada syahwat. Al-hasadu, hasud. Wal hirsu, hirs itu artinya tamak. Apa tamak? Serakah. Serakah, ya. Apa bahasanya tamak? Itu tamak. Karena tidak selamanya tamak itu salah. Ya, tapi syaitan bisa masuk ke hati kita manusia melalui hasud, ya, melalui serakah. Famahba kana al-'abdu harisan 'ala kulli syai'in a'mahu hirsuhu. Apabila hamba itu rakus, kalau hamba itu sudah serakah, maka serakahnya itu akan menjadikan dia buta. Wa asammahu, dan akan menjadikan dia tuli. Lihat orang kalau sudah rakus, Pak, buta dan tuli. Betul tidak? Betul tidak? Iya, Pak. Orang kalau sudah rakus, wah, tidak peduli haram atau halal. Dikasih tahu, tuli. Dinasehati, nak dengar. Betul tidak? Asammahu, dibuatnya tuli, Pak. A'mahu, buta dia. Nggak peduli melihat orang tersiksa. Lanjut aja dia dengan rakusnya, Pak. Padahal hartanya sudah sekian besarnya, jabatannya sudah sekian tingginya, pangkatnya sudah sekian tingginya, tapi tetap saja semakin tinggi pangkatnya, semakin menjadi-jadi rakusnya. Semakin tinggi jabatannya, semakin menjadi-jadi rakusnya. Ada enggak begini, Pak? Ada enggak begini? Kok kayaknya takut-takut jawabannya, kenapa, Pak? Ada orangnya enggak di sini kira-kira? Hadirin rahimakumullah, lihat. Semakin kaya, semakin menjadi-jadi rakusnya. Bayangkan, sudah sekian kaya, kekayaannya sudah sekian besar. Hadirin rahimakumullah, a'mahu wa asammahu hirsuh, membuat dia buta dan membuat dia tuli. Ya Allah, lihat itu tulinya orang-orang yang sudah dibuat buta tuli dengan rakusnya itu. Hadirin rahimakumullah, ya, lihat itu, Pak, nggak mempan, Pak. Padahal alim ulama, para alim ulama, apa nggak pernah mendengar? Apa betul nggak pernah mendengar? Karuan kalau memang nggak pernah mendengar, Pak. Ini mendengar, ini tahu. Bahkan sebenarnya dia mengerti betul, Pak, paham betul, Pak. Tetapi karena dibuta tulikan oleh rakusnya, tamak dan rakusnya, ya sudah semakin menjadi-jadi. Kapan selesainya orang semacam ini, Pak? Kapan selesainya? Iya, ya. Dia tidak akan pernah berhenti hatta yamla'a fahu biturab. Itu sabda Nabi SAW. Dia tidak akan pernah berhenti tamak dan rakusnya itu kecuali mulutnya telah penuh dengan tanah. Itu bahasa Nabi SAW. Kalau bahasa saya kasar itu, Pak. Betul tidak? Iya, kalau bahasa saya yang mana tidak berani saya, Pak. Tapi ini Nabi SAW. Lihat kata Nabi, "Lau kana libni Adam wadiyani min dahabin latamannau thalithahu." Kalau anak Adam punya 2 lembah penuh dengan emas, dia akan berharap ketiganya. Kalau dia punya ketiganya, pasti dia berharap keempatnya. Terus saja berharap, tidak akan pernah selesainya hatta yamla'a fahu biturab. Kalau sudah dipenuhi mulutnya dengan tanah, artinya masuk liangku, masuk kuburan, Pak. Kalau udah dikubur, baru selesai dia. Iya, kalau cerita kiai saya dulu mencontohkan orang rakus itu begini, Pak. Kadang tidak akan pernah puas dia.
Ya, dengan rakusnya itu. Orang kalau punya sendal nggak puas, ingin sepatu, berusaha mencari sepatu. Orang punya sepatu nggak puas, dia lihat orang pakai sepeda, pengen. Betul tidak? Begitu sudah punya sepeda, lihat lagi, pengen motor. Kalau mencarinya halal, masalahnya ini buta tuli. Yang penting saya dapat. Ya, akhirnya begitu punya motor, nggak puas, pengen mobil. Ya, nggak peduli halal haram, yang penting punya mobil. Begitu punya mobil, wah dia, ya mau lewat di laut, mobilnya nggak bisa pak. Pengen punya kapal. Begitu punya kapal, si rakus, si tamak ini, ya dia lihat ke atas, ada pesawat lewat pak. Pengen apa? Iya, pengen pesawat pak. Hah? Iya, terus saja berusaha, dia berusaha, nggak peduli halal haram, karena dia buta tuli. Dinasehati nggak mempan. Akhirnya naik pesawat, nabrak gunung, baru selesai. Mulutnya akan penuh dengan tanah. Betul? Ya, inilah selesainya si rakus dan si tamak ini. Ya Allah, naudzubillah. Insyaallah Allah lindungi kita, tidak akan terjadi kepada kita semuanya. Cuman ini cerita tentang tipe manusia. Betul tidak? Ya. Fahina idzin yajidu syaitanu fursatan. Pada saat semacam itu syaitan mendapatkan kesempatan. Fayuhsinu indahul haris, semakin digelitik, semakin dibumbuin. Diapain pak? Semakin digelitik itu semakin menjadi-jadi rakusnya. Kullama yuwassiluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran fahishan. Dia akan semakin rakus dengan syahwatnya itu, sekalipun rakusnya itu dengan hal-hal mungkar, hal-hal keji, fahish, ya, fahishan. Hadirin rahimakumullah. Dalam suatu riwayat Nabi SAW bercerita bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam, ruwiya anna Nuhan alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam lamma rakibas safinata, setelah Nabi Nuh naik ke kapalnya. Ya, singkat cerita itu kan Nabi Nuh itu diperintahkan supaya membuat kapal gitu ya. Tapi anehnya suruh membuat kapal itu di lereng gunung. Mestinya membuat kapal itu di mana? Ya tepi laut, Pak. Jadi orang-orang manusia-manusia, orang-orang kafir pada saat itu ngeledekin Nabi Nuh. Wah, seperti apa? No. Orang bikin kapal itu sono di tepi laut, masa di lereng gunung begini? Ya karena mereka memang tidak tahu. Ya ternyata betul. Kapalnya Nabi Nuh ini berlabuh benar itu dari lereng gunung itu, karena terjadinya banjir besar itu. Rahimakumullah. Ya. Maka setelah Nabi Nuh itu berada di kapal atau mau menaiki kapal itu, diperintahkan oleh Allah supaya menaiki kapal itu, dinaikkan ke kapal itu min kullin zaujaini itsnain. Jadi makhluk-makhluk yang berjodoh atau ya yang ada pasangannya itu dinaikkan. Ada dengan pasangannya, binatang dengan pasangannya. Binatang laki perempuan, kucing laki perempuan, anjing laki perempuan. Ya, jantan betina, apalagi manusia, ya. Kama amarahullahu taala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau di surah Hud ayat 40 ketika Allah berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, sehingga ketika datang perintah kami, urusan kami, kata Allah, wa farat tanur, telah memancarkan air. Tanur itu ya dari tempat yang memancarkan air itu, Pak. Jadi sebenarnya air yang memancar menjadi banjir besar itu bukan hujan, Pak. Bukan air hujan. Saya pernah mendengar orang bercerita itu hujan berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak, sebenarnya dia memancar dari bumi, dari tanah, dari lereng gunung itu yang tidak bisa dibendung. Wa qulna hmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan kepada Nuh, kata Allah, naikkan ke dalam kapal itu ya sejodoh, sepasang itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang terjadi di kapal? Salah satu kejadian yang diceritakan di sini, fara'a fis safinati syaikhan lam ya'rifhu. Nabi Nuh tiba-tiba ketika singkat yang kapal ini sudah berlabuh, ya tidak diceritakan tentang anak yang kafir ya di sini ya, yang tidak mau memperbaiki itu, karena memang ayatnya dalam Al-Qur'an ya, wa ahlaka, naikkan keluargamu ya, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah dengan kekafiran orang tersebut, termasuk anaknya dan istrinya, gitu kan ya. Baik. Ternyata Nabi Nuh di kapal ini mendapatkan keanehan. Ra'a fis safinati syaikhan. Nabi Nuh melihat penumpang kapal ini orang laki-laki tua. Syaikhan, laki-laki sudah usianya sudah tua. Lam ya'rifhu, yang Nabi Nuh itu enggak kenal dia. Ya Nabi Nuh tahu ketika masuk ini siapa saja, orangnya mana saja, binatangnya juga apa saja. Memang Nabi Nuh tahu semua yang berada di kapalnya itu. Tapi tiba-tiba melihat orang yang tidak dikenal. Melihat orang tua ini, laki-laki yang tidak dikenal ini. Faqala lahu Nuh. Kemudian Nabi Nuh bertanya, "Ma adkhalaka?" Bagaimana engkau bisa berada di sini? Bisa ikutan kita berada di sini? Untuk apa? Dan dari mana? Ditanya Nabi Nuh. Faqala, maka dia menjawab. Jawabannya membuat Nabi Nuh aneh. Dakhaltu li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Ya, saya masuk ke kapal ini, saya ikut rombongan di kapal ini, saya ingin masuk ke hati-hati sahabat-sahabatmu di kapal ini. Orang ngomong begitu aneh gak kira-kira? Masa orang pengen masuk ke dalam hati orang? Aneh Nabi Nuh. Bahkan dia mengatakan, fatakunu qulubuhum ma'i, agar hati mereka itu selalu bersamaku, wa abdanuhum ma'aka, badan mereka, jasad mereka bersamamu. Jasadnya bersama Nabi Nuh, hatinya bersama orang tadi, Pak. Makanya akhirnya Nabi Nuh paham, diusir oleh Nabi Nuh. Qala Nuh alaihi salam, ukhruj minha ya aduwallah fa innaka la'in. Kalau begitu keluarlah dari kapal ini wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau dilaknat. Iblis ternyata, Pak. Syaitan ternyata ini. Jadi kalau kita lihat yang semacam ini, Pak, ya iblis, syaitan ini bisa menjelma seperti manusia ya. Ya, iya Pak. Jadi ada syaitan menjelma seperti manusia, ada manusia memang menjadi syaitan. Ada nggak manusia jadi syaitan? Iya. Nah, ini Nabi Nuh mengusirnya. Ukhruj minha ya aduwallah fa innaka la'in. Keluar kamu wahai musuh Allah. Pergi kamu wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau itu dilaknat. Faqala lahu iblis. Sekarang iblis mengatakan kepada Nabi Nuh, khamsun ahlaka bihinna nas wa sa'uhaddithuka minhunna bi thalathin. Ya, kata iblis, wahai Nuh, ada 5 macam. Dengan 5 macam ini aku bisa merusak semua manusia. Ya, ada 5 macam. Dengan 5 cara ini aku merusak manusia. Tapi apa kata iblis? Wa sa'uhaddithuka minhunna bi thalathin. Tapi aku akan menceritakan 3 saja. Ada 5, tapi yang aku ceritakan 3. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya, karena syaitan iblis ini mengatakan, aku ceritakan 3, yang 2 tidak saya ceritakan. 3 saja yang saya ceritakan. Uhaddithuka la uhaddithuka bithnatain fa auha Allahu ila Nuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh annahu la hajata laka bitsalath. Bahwasanya Nabi Nuh itu sebenarnya tidak butuh dengan yang 3 yang dijanjikan cerita oleh iblis ini, Pak. Jadi Allah bilang, Nuh, jangan minta cerita yang 3. Kamu tidak butuh dengan yang 3 itu. Minta ceritakan yang 2. Ya memang dasar iblis. Kalau yang tidak membahayakan mau diceritakan, tapi yang membahayakan dia nggak mau dia ceritakan. Ya,
Yang tiga yang akan diceritakan itu, yang dijanjiin iblis itu tidak membahayakan manusia. Tapi yang dua ini yang membahayakan manusia. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya karena dipaksa oleh Nabi Nuh, mal ithnatan. Apa yang dua? Ceritakan yang dua. Jangan ceritakan yang tiga itu. Faqala humal latani la tukadzibani. Kedua-duanya ini tidak akan pernah engkau bisa dusta kepadaku. Wa humal latani la takhlufani, la takhlufani, bahwasanya engkau tidak akan pernah mengingkari aku. Dengan dua hal ini. Jadi kalau dua macam ini terjadi kepada kita, Pak, ya sudah, akrab kita dengan syaitan itu. Ya, nggak bisa membohongi syaitan dan nggak bisa berselisih dengan syaitan. Berarti kalau nggak bisa berselisih, jadi apa? Jadi sepakat terus, betul. Setuju terus dia, Pak. Disuruh begini setuju, disuruh begini sepakat. Bikin peraturan begini setuju, bikin peraturan begitu sepakat. Ya? Ini kalau sudah ingat begini, Pak, hanya ya keluar sedikit dari bahasan ini, cuman ingat, Pak. Iya, kita ini di bulan Rajab ya. Mari kita banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, munajat kita, Pak. Ya, di bulan Rajab ini bulan hurum, bulan mulia. Di samping perintahnya banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Mari kita mohon pada Allah, Pak. Sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Kita ingin tentram ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan terdengar lagi adanya pembatasan ibadah. Betul tidak? Kita ingin itu, Pak, tentunya ya. Hadirin rahimakumullah. Apalagi sampai masjid-masjid dilarang buka. Ya Allah, naudzubillah. Mari Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita semua jangan sampai mau diperdaya oleh syaitan-syaitan semacam ini, Pak. Naudzubillah. Makanya saya katakan, peraturan dari mana saja datangnya, kalau membuat sesat kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib menolak. Ini begini jangan dibilang saya ini menantang peraturan, Pak. Jangan saya dikatakan melawan arus, bukan. Betul tidak? Kalau membuat sesat, tolak. Kompak mari kita kaum muslimin. Betul tidak? Dari manapun peraturan itu, mau tingkat nasional, mau tingkat internasional, tolak karena bikin sesat, Pak. Mau kita jadi orang sesat? Hah? Dengan sesat kita itu akan terhapus amal-amal soleh kita. Ya. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, siapapun anda, dengan jabatan dan dengan pangkat anda, ya, tolong hormati Ramadan. Kalau menghormati Ramadan itu menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran itu menghormati Nabi. Menghormati Nabi itu menghormati Allah. Menghormati Allah, pasti saudaraku akan menjadi orang-orang terhormat di hadapan Allah. Tapi kalau tidak menghormati Ramadan, berarti dia menghina Al-Quran. Kalau menghina Al-Quran, menghina Nabi. Menghina Nabi berarti menghina Allah. Siapa yang berani menghina Ramadan, menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Allah, maka tunggu saatnya dia akan menjadi manusia hina di hadapan Allah. Boleh nggak saya katakan begini, Pak? Ini ngotot bukan marah ini, Pak. Cuman ngejelasin dengan tegas, begitu ya? Betul tidak? Iya, Pak. Kenapa? Karena kita kasihan. Kan kita ini tidak boleh cuman kasihan kepada diri kita sendiri. Harus mikirin saudara kita, betul tidak? Termasuk pemimpin-pemimpin kita, Pak. Mari kita pikirin, doain, betul? Masa didoain nggak boleh? Makanya kita doakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, ya, mereka semua berpikir membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan aturan agama Islam. Kenapa? Karena penghuni negara ini mereka mayoritas Islam. Betul tidak? Harus ingat, saudara-saudaraku, yang akan menjalankan aturan dan peraturan itu kaum muslimin. Betul tidak? Kalau bertentangan, ya akan nganggur itu peraturan itu. Ya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi saya hanya ingat Sya'ban dan Ramadan, Pak. Ini dari saat ini kita masih berada di
pertengahan Rajab ini ya. Ya masih di awal-awal pertengahan Rajab Pak ini. Ya, doa diijabah oleh Allah. Banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ingin kita masuk Ramadan dengan penuh keberkahannya. Kita yang mohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan kita ingin masuk Ramadan itu tidak membawa dosa. Sudah diampuni dari sebelumnya ini. Insyaallah berkah Ramadan kita, insyaallah dirahmati Allah dengan Ramadan. Karena apa? Karena masuk ke dalam bulan Ramadan itu tidak bawa dosa. Maka inilah pentingnya. Silakan redaksi istighfarnya banyak sekali. Apa Sayyidul Istighfar? Apa mungkin Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, pagi 70 kali, sore 70 kali, siang 70 kali, malam 70 kali atau lebih. Silakan. Itu redaksi pendek, itu istighfar itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan seterusnya. Atau mungkin ada lagi itu istighfar Rajab ya. Panjang itu istighfarnya, banyak pengakuan-pengakuan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah dan kelemahan kita kepada Allah. Nah, ini penting sekali, Pak. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, saya ini hanya tiba-tiba ingat dengan hal ini, Pak. Diteruskan sedikit. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bertanya tentang yang dua yang membahayakan umat itu. Ternyata syaitan mengatakan, likun nas al bil hirsi wal hasadi. Saya merusak manusia itu dengan hasud dan rakus. Manusia kalau sudah hasud, Pak, lihat, ya Allah, lihat. Hasud itu orang nggak tenang melihat orang tenang, masalahnya, Pak. Tidak senang melihat orang senang. Makanya benar juga kata guru kita, Pak ya, kiai kita, ya Allah, itu benar juga. Orang hasud itu gampang sakit, Pak. Jangan-jangan orang hasud itu gampang mati. Gimana, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa? Kalau melihat orang, ya coba, kalau tetangganya beli motor, apa Pak? Meriang dia katanya. Begitu ngelihat tetangganya beli mobil, panas dingin dia, Pak. Begitu tetangganya beli rumah, masuk rumah sakit dirawat dia, Pak. Begitu tetangganya lihat beli lagi villa, mati dia, Pak. Bener juga. Jadi orang hasud, masya Allah, lihat itu. Ya. Kecuali hasud yang artinya iri terhadap kebaikan, itu silakan saja. Malah diperintahkan kita hasud yang demikian ya. Hadirin rahimakumullah. Makanya hasud, begitu orang sudah hasud, ya pikirannya berkata begini, oh dia naik pangkat dia. Nah, orang ngelihat orang naik pangkatnya, udah nggak tenang pikirannya. Apalagi yang masuk ke kantor itu lebih dulu dia. Ternyata orang yang belakangan masuk, jabatannya naik lebih tinggi duluan dibanding dia. Wah, ini kalau orang hasud, apa yang dilakukan kira-kira, Pak? Ya, masuklah setan melalui pintu hasud itu. Masuklah setan melalui pintu rakus itu. Nah, disinilah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, rahimakumullah, yang harus kita jaga pintu-pintu syaitan di hati kita. Pintu-pintu musuh-musuh kita di benteng kita. Maka ini hukumnya kita wajib. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah dengan segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, munajat-munajat kita, doa-doa kita, dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah ini semua akan memperkuat kita, penjagaan kita terhadap pintu benteng ya kita, Pak ya. Insyaallah Allah selamatkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jam 6 tepat itu ya. Ya, mohon maaf, mungkin cukup sekian. Ya, dan kajian ini masih cukup panjang. Ya, mari kita ikuti saja ya, seperti apa, karena ya kita bukan tidak mengerti, tidak faham dengan maudhu yang semacam ini, tema seperti ini. Namun ketika diungkapkan oleh para auliaillah, oleh para kekasih Allah, apalagi Nabi SAW dengan hadisnya,
akan sangat terasa hikmah bagi kita dalam kehidupan kita, Pak. Akan menjadi nikmat, akan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan para ustaz yang menyampaikan